Halo semuanya, kami akan menjelaskan mengenai kurikulum Malaysia. Kami beranggotakan Mutia Amalus Solihah, Fatkil Azizatunisa, Arum Sekardiananda, dan Safira Yasmin. Apa sih materi yang akan kami bahas? Yaitu mengenai sistem pendidikan negara Malaysia yang meliputi jenjang pendidikan, jenis sekolah, dan sistem evaluasi pendidikan. Yang kedua, ada konsep kurikulum dan kurikulum yang berlaku. Simak baik-baik ya. 1. Jenjang pendidikan prasekolah, yaitu sekolah tadika untuk anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Yang kedua, ada pendidikan rendah, yang ditempuh selama 6 tahun untuk anak berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Yang ketiga, ada pendidikan menengah, berlangsung selama 5 tahun. Di tahun ketiga, siswa mengikuti ujian penilaian menengah rendah atau PMR, yang dulu dikenal dengan sijil pelajaran rendah atau SPR. Setelah itu, siswa diarahkan memilih jurusan IPA atau seni. Yang keempat, ada pendidikan pra-university. Siswa diberi 3 pilihan. 1. Tingkatan 6 selama 2 tahun yang terdiri dari tingkatan 6 rendah dan tingkatan 6 atas. Yang kedua, ada program matrikulasi yang 70%-nya terdiri dari pengobatan, farmasi, pergigian, dan perundangan. Ketiga, ada studi diploma di berbagai institut pendidikan seperti politeknik. Dan yang terakhir, ada pendidikan tersier. Terdiri dari kualifikasi sertifikat, diploma, dan sarjana. Disediakan oleh 2 sektor pendidikan publik yang didanai oleh pemerintah dan swasta. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis sekolah. Apa saja sih jenis-jenis sekolah yang ada di Malaysia? Simak videonya baik-baik ya. Yang pertama ada sekolah kebangsaan dan menengah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, dan sekolah wawasan. Lalu ada sekolah klaster, sekolah primer, dan sekolah transformasi. Lalu ada sekolah mubalik, sekolah bestari, dan college vokasional. Selanjutnya ada sekolah conforming, sekolah berprestasi tinggi, maktab rendah sains mara. Lalu ada sekolah berasrama penuh integrasi, dan sekolah seni. Selanjutnya ada sekolah sukan, sekolah amanah, dan sekolah pendidikan khas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem evaluasi pendidikan di negara Malaysia. Yang pertama, ada ujian penilaian sekolah rendah atau USPR, diberlakukan bagi semua siswa kelas 6 dari pendidikan dasar untuk mengevaluasi perkembangan murid dalam akuisisi bahasa Malaysia, Inggris, matematika, dan sains. Yang kedua, ada penilaian menengah rendah atau PMR. Penilaian ini diambil dengan beberapa bentuk uji terpusat yang juga mencakup penilaian basis sekolah melalui portofolio siswa dalam sejarah, geografi, dan kehidupan yang dinilai oleh guru-guru tingkat sekolah. Yang ketiga, ada sijil pelajaran Malaysia atau SPM. Penilaian ini diambil sebelum lulus dari sekolah menengah. Selanjutnya, melalui pengujian data, digunakan terutama untuk menilai kinerja murid sebagai suatu sarana kemajuan melalui sistem dan untuk evaluasi sistemik. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai konsep kurikulum. Dalam kurikulum Malaysia, lebih menekankan proses pembelajaran yang lebih mengutamakan praktek daripada penjelasan teori saja. Oleh karena itu, tidak heran jika Malaysia perkembangan pendidikannya semakin maju dengan pesat hingga saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pergantian kurikulum di Malaysia. Berikut ini merupakan pergantian kurikulum dari tahun 1956 sampai 1993. Yang dimulai pada tahun 1982, kurikulum Malaysia sudah memakai kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR yang merupakan kurikulum nasional yang dipakai hingga saat ini. Yang terakhir, kita akan membahas kurikulum nasional di Malaysia. Yang pertama, kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang bertujuan untuk memberi asuhan dan didikan awal yang berkualitas kepada anak-anak berusia 4 tahun untuk merangsang pikiran anak-anak. Yang kedua, kurikulum standar prasekolah kebangsaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi anak berumur 4-6 tahun secara menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, spiritual, intelektual, dan sosial. Lalu yang ketiga, kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR yang bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan seimbang, harmonis, dan kreatif. Yang keempat, kurikulum standar sekolah rendah yang bertujuan untuk memperluas potensi individu murid secara holistik dan melahirkan model insan yang seimbang di abad ke-21. Dan yang terakhir, kurikulum bersepadu sekolah menengah yang bertujuan untuk memperluas potensi individu secara holistik dengan mempertimbangkan kemampuan, minat, dan bakat murid. Sekian materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.